UFC era ini adalah UFC idaman para fans. Selamat datang di segmen Extra Time, di mana di segmen ini kita akan membahas sebuah tren baru yang terjadi pada juara UFC. Tidak bisa dipungkiri bahwa UFC berhasil menjelma sebagai promotor MMA terbesar di dunia ini adalah berkat fans setia mereka yang mendukungnya. UFC adalah perusahaan korporasi yang mana tujuan utamanya adalah uang. Dan fans telah setia mensupport UFC dengan berbagai biaya yang telah dikeluarkannya. Dari mulai fans hardcore hingga fans casual, semuanya memiliki andil yang sama besar. Bahkan kalau diminta menebak, saya yakin jumlah fans casual lebih banyak dibandingkan fans hardcore. Fans casual sendiri sering didefinisikan sebagai penonton awam UFC yang tidak memiliki pemahaman cukup tentang seni bela diri, tapi tetap menyukai olahraga ini. Dan biasanya, julukan casual identik dengan fans yang hanya suka pertarungan yang adu pukul dan ngantuk kalau menonton adu gulat. Karena itu, fans casual sangat hobi mencemooh fighter dengan skill utamanya adalah grappling, yang menurut mereka itu bukanlah pertarungan, melainkan pelukan semata. Ya, masalah selera itu gak bisa dibohongin lah ya. Meskipun saya yakin, semakin lama menonton MMA, fans casual pun pasti akan menyadari bahwa permainan bawah bukanlah sesuatu yang membosankan. Kapan-kapan akan saya bahas secara khusus. Nah, fokus pada konten kali ini adalah bahwa kita tiba di era di mana juara UFC sekarang mungkin adalah juara yang paling disukai oleh para fans dengan gaya bertarung mereka. Hal ini disebabkan bahwa sang juara UFC yang menggunakan grappling sebagai senjata utama mereka hanyalah satu fighter saja, yaitu sang raja pound for pound, Islam Makhachev. Jadi langsung saja kita mulai. Complete domination. Islam is huge. He's huge. He's huge. He's too big for 55, and then you see him at 170. Like, how did you ever make 55? Right. Because he's so dominant at 170. That was a quick submission, though. He's got a crushing squeeze. Well, It's different, bro. It's different. Yeah. He strangled me. Moicano filled in last minute to fight Islam and got caught with the same choke. It's kind of like a Darce choke, but he locks it on his forearm. Yeah. He doesn't go to the bicep. I know. And the squeeze is different. He's pulling to his chest. It's not like the squeeze is completely different. Kekalahan Khamzat Chimaev atas Sean Strickland di UFC 328 lalu membuat UFC memiliki striker sebagai seorang juara baru. Khamzat Chimaev yang digadang-gadang sebagai grappler terbaik di UFC gagal mempertahankan sabuknya setelah dikudeta secara legal oleh Strickland. Dan kini hanya menyisakan Islam Makhachev seorang saja yang memiliki basic gulat dalam percaturan juara dunia UFC. Namun sebenarnya Makhachev pun juga tidak bisa dibilang sebagai pegulat sejati karena dia mengkombinasikan banyak elemen bela diri dalam grapplingnya. Memang betul game plan utamanya adalah membawa lawan ke bawah, tapi caranya lebih variatif. Di samping itu, jika dibandingkan Khamzat, skill striking Makhachev lebih menonjol. Khamzat hanya memiliki kickboxing, sedangkan Makhachev juga memiliki taekwondo, muay thai, dan kickboxing dari pelatihnya, yaitu Javier Mendez. Ya, basic utamanya saja adalah combat sambo, yang mana sudah sedari awal Makhachev terbiasa melakukan MMA karena bisa dibilang combat sambo sangat mirip dengan MMA. Makhachev sendiri juga tidak suka jika dirinya disebut sebagai grappler. Ia lebih suka menyebut dirinya sebagai the best fighter in the world. You beat all of your opponents at what they do best. You knocked out Volk, you submitted Charles Oliveira, you submitted Dustin Poirier, you now submitted another jiu-jitsu practitioner. Is this an intentional part of the game plan? Just one word, it's called best fighter in the world. That's it. Yup, skill striking Islam Makhachev memang bagus, tapi tetap saja publik MMA lebih mengenalnya sebagai seorang grappler, karena memang ground game-nya sangat-sangat bagus. Jika dibandingkan juara UFC lainnya, tentu skill striking Makhachev bisa dibilang biasa saja. Kita mulai dari sang juara kelas terbang, yaitu pemuda asal Myanmar, Joshua Fan. Teman-teman boleh tidak setuju, tapi saya akan mengatakan bahwa bakat MMA boxing Joshua Fan
setara dengan Ilia Topuria. Jabnya sangat bagus, presisi, dan bisa ditembakkan kapanpun. Fan juga memiliki KO power yang mengerikan untuk kelas terbang dan berhasil membuat Tatsuro Taira kalah KO untuk pertama kalinya. Tapi karena dia berada di kelas terbang, jadi memang jarang yang membicarakannya. Pertandingannya melawan Alexandre Pantoja yang kedua nanti diyakini akan sangat sengit karena Fan juga memiliki pertahanan ground game yang baik. Selanjutnya ada nama Petr Yan sebagai sang juara kelas bantam. Petr Yan merupakan salah satu fighter paling well-rounded di UFC saat ini. Skill ground game terutama takedown defense dan judonya sangat bagus. Akan tetapi publik MMA lebih menyebutnya sebagai MMA boxer terbaik di UFC. Dan itu bukan hanya kata fans, tapi pengakuan langsung dari Dustin The Diamond Poirier bahwa jika murni melihat skill boxing, Petr Yan sangatlah unggul. Jika Petr Yan sudah tak ada masalah mentalitas dan masih di masa primanya, akan sangat sulit bagi siapapun, termasuk Merab dan Umar, untuk merebut sabuk dari pinggangnya. Selanjutnya adalah Alexander Volkanovski sebagai sang juara kelas bulu, yang sebenarnya juga tidak perlu kita bahas kehebatan strikingnya. Pukulan jabnya sangat tajam, pergerakannya hampir tak ada yang sia-sia, dan dia sangat bagus mengatur jarak. Ditambah lagi, Volk juga memiliki ground game yang hebat yang sempat menyusahkan Islam Makhachev. Satu-satunya masalah bagi Volkanovski saat ini menurut saya hanya usia saja, yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh calon penantangnya, yaitu Movsar Evloev. Dude, so what did you think, man? Bro, like people talk about best boxing in MMA, dude, Peter's, I think he's up there. He might be the guy. And this is from a guy when people ask me all the time, man, who's got the best boxing in the gym? Who's this? I said, man, it's DP, it's Masvidal, Santiago's got great foot movement, but I mean, this is coming from people understand, you know, from a legit source on what you think, which is crazy to hear. As a fight fan, you ask me if I like fights like guys like Yan. That's the style of fight that I love to watch, man. Lalu ada nama Ilia Topuria yang merajai kelas ringan, yang sebenarnya juga tidak perlu kita bahas lagi bagaimana ngerinya kemampuan boxingnya. Sebenarnya ia berangkat dari gulat, terutama Greco-Roman Wrestling dan penyandang sabuk hitam BJJ. Kemudian ia bertransformasi menjadi seorang striker setelah menyadari bahwa ia memiliki bom di tangan kanannya, dan juga mayoritas penonton lebih menyukai striking dibandingkan grappling. Selain itu, karena Topuria sudah dari awal mengatakan bahwa salah satu tujuan besarnya di industri ini adalah pengen kaya raya, jadi ia akan lebih mengikuti keinginan penonton untuk lebih aktif striking. Dan saat ini, banyak publik lupa bahwa skill ground game Topuria juga sangat bagus dan hanya mengenalnya sebagai KO artist. Ya walaupun saya juga gak percaya sih dia bisa mengsubmit seorang Islam Makhachev. Untuk menang KO masih mungkin, tapi menang submission sangat sulit dipercaya. Like when I get the opportunity to fight with someone, I always used to think about what can I do to really shock the world. So with Islam, I'm like, to shock the world, I have to submit him. So this is what I think that's gonna happen. I'm gonna take him down and I'm gonna submit him. Wow. Early, late, what are you feeling? Wow. Yeah, like your promotion, Wow I FC. know that, listen, I know that inside yourself, maybe it sounds a little bit weird, like strange, like, listen, how you're gonna take him down, how you're gonna submit him. But don't be surprised when you are gonna see that happen. I'm not doubting you, by the way. It's just not, you don't hear every day someone say, yeah, I'm going to go out and submit Islam Makhachev. He's that good, especially on the ground. Lalu ada nama Sean Strickland sebagai juara kelas menengah, yang meskipun strikingnya hanya mengandalkan jab dan tip saja, tapi striking tetaplah striking, dan sejauh ini gayanya tersebut masih sangat efektif. Kemudian ada kickboxer asal Selandia Baru yang juga merupakan rekan latihan Israel Adesanya, yaitu Carlos Ulberg sebagai sang juara kelas berat ringan. City Kickboxing memang melahirkan banyak striker hebat di UFC,
dan Ulberg juga salah satu dari mereka dengan kekuatan hook kiri yang dahsyat. Namun sayang, ia sudah dikonfirmasi mengalami cedera ACL yang membuatnya terpaksa menepi minimal 6 bulan dari oktagon. Kemudian ada nama Tom Aspinall sebagai sang juara kelas berat, yang mana ia juga penyandang sabuk hitam BJJ, tapi publik MMA lebih banyak mengenalnya sebagai striker yang sangat cepat dan buas. Pergerakannya sangat cair untuk bertarung kelas berat dan langsung menyasar lawan, sehingga ia sering bisa menang KO di ronde pertama. Namun, sang the baddest motherfucker on the planet ini masih belum mendapatkan jadwal pasti akan kembali ke oktagon akibat cedera matanya. Everywhere that the fight takes place, I have to be entertained. Pre-UFC, you're submitting everybody. And then you come to the UFC and you start knocking everybody out. At the end of the day, you are in a sport which is based on entertaining, and you have to be aware of that. When I started to fight in the UFC, I was like, I have to be good in striking, I'm good in wrestling, good in the ground, because there are a lot of fans that they don't know anything. So you have to make it entertaining for them. I don't like to watch the kind of fighters like that they are waiting all the time. Everywhere that the fight takes place, I have to be entertained. Itu tadi adalah konten Extra Time kali ini. Kira-kira apakah tahun ini menjadi eranya para striker? Dan mungkinkah Islam Makhachev akan berakhir sial jika melawan Ian Garry dan Carlos Prates, sehingga menjadikan semua jawara UFC menjadi full striker? Atau ia tetap akan menjadi sang raja grappler terakhir yang akan mempertahankan statusnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih.